Dari survei 2004, 2009, 2014, 2019. Kalau salah tidak benar, M. Kodari tidak mungkin ada di tempat ini. Kodari ada di tempat ini karena survei itu terbukti benar. Tadi Bang Kodari mengatakan bahwa dia selalu benar surveinya. Enggak juga. Waktu 2017 Ahok dia salah. Salah, Tidak. Anda menjatuhkan Ahok. Anda mengunggulkan Gini, Ahok. survei saya pada waktu itu menemukan 2 minggu sebelumnya. Itu Ahok unggul. Bentar, coba. Salah. Hasilnya petahana kalah. Tahun berapa itu? Tahun 2018. Tahun 2018. Berbeda, gitu. Anda baca lengkap, Anda keliru. Saya tidak pernah nyatakan saya nggak percaya lembaga survei. Kalau salah, bisa salah. Siapapun bisa salah. Tapi itu bisa dipertanggungjawabkan. Enggak, saya nggak percaya. Saya ilmuwan, berangkat dari saintis. Kalau yang artikelnya, apa yang Sumber Anda siapa? Justru ada upaya-upaya yang dilakukan untuk memaksakan satu putaran dengan menghalalkan segala cara. Ini yang harus berbahaya. Sebentar, ketakutannya apa? Upaya menghalalkan segala cara itu seperti apa? Ya tadi, bayangkan coba, bansos yang harusnya keluarnya bulan Maret dikeluarkan di bulan Februari. Ya kan, yang anggarannya harusnya tidak sebesar sekarang boleh ditingkatin. Bahkan warna cover bungkusnya mirip-mirip warna Bang Daniel ini bajunya. Oke. Jadi memang benar-benar udah menghalalkan segala cara gitu. Itu betul ya? Itu betul ya? Yang dibagikan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta mirip, itu persis ya? seperti baju warnanya nih, warna-warna gemoy. Jadi ketakutannya Gimana bukan karena logikanya kalah. Lebih ketakutannya kepada di grand design ada upaya-upaya untuk menang dengan segala cara. Begitu kekhawatiran dari Mas Itu kan Iqbal. tuduhan yang sering Enggak, kenapa warnanya sama? Apa nggak ada warna lain apa? Pertanyaan itu tidak tepat Anda hampiri ke saya. Ya Anda kan bagian dari kekuasaan. Anda kan bagian dari kekuasaan. Saya tim kampanye hari Nah, ini. iya harusnya paham dong etika Loh, Anda di kalau mau masyarakat. kritik dong mereka Enggak, saya yang tanya. melakukan itu. Kenapa? Salah Kenapa gitu. bisa sama? Begini loh, ini Gitu. bertanya. Ini hal-hal kayak gini, itu karakteristik mereka yang sudah kalah. Nah, ini sombong nih, Karakteristik sombong. mereka yang sudah kalah. Sombong. Itu Sombong. adalah menebar fitnah. Maka Tuhan itu sangat benci Menebar sama orang yang sombong fitnah, kayak gini nih. menebar fitnah, Sebentar, menebar kebencian ketika orang menebar ngomong kebencian? dipotong Kita gitu. mempertanyakan, Bos. Anda dengerin Mas saya Iqbal, dulu. Mempertanyakan. Oke. Masa Anda salah dibiarin? Nanti saya kasih waktunya Masa menjawab. mempertanyakan warnanya sama menebar kebencian? Oke, saya ingin meluruskan Ya, kembali saya pertanyaannya selesaikan. ini. Ya, kekhawatiran bahwa Ya. ini ada upaya dengan segala cara untuk memenangkan dengan Orde baru Ya. aja menebar kebencian dikit-dikit. Nah, itu namanya etika. Jadi kalau dia ngomong itu yang namanya. Anda mau ngomong Sebentar, lagi? Mas Iqbal. Enggak, saya Anda kasih- mau ngomong lagi? saya kasih Saya mau Bang Daniel. ngomong. Ya silakan. Ya kan? Sebentar. Bansos tadi ya kan harusnya dikeluarkan bulan Maret. Oke. Baru anggarannya tidak sebesar Covid, tapi ditingkatkan menjelang pemilu. Di mana nurani kita, Bos? Anda mau bilang itu dulu, Anda 2018 teriak-teriak bansos tinggi ketika Pak Jokowi maju. Kenapa nggak teriak-teriak sekarang? Oke, cukup ya. Cukup ya, saya kasih waktu. Bang Daniel, Anda menanggapi. mau ngomong Bentar, lagi? bentar. Waktunya Enggak, saya serahkan Anda kepada mau ngomong lagi? Anda jawab dulu kenapa 2018 Mas Iqbal. Anda teriak-teriak ketika Pak Jokowi meningkatkan bansos menjelang pemilu. Oke. Ada lagi? Sekarang nggak, kenapa? Ada lagi? Iya. Ini sedang terjadi kompetisi politik. Dan kalau mereka yang bisa menghalalkan segala cara dengan cara misalnya seolah-olah menjadi Oke. korban, sesungguhnya sedang menuduh orang lain melakukan kezoliman, itu berbahaya. Oke. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Survei penting, bahkan mutlak dibutuhkan dalam semua hal. Mau nikah aja Anda perlu survei. Orang menyebutnya ta'aruf. Ta'aruf itu survei. Survei lazim dilakukan di dunia akademik dan lembaga penelitian. Hasil surveinya disosialisasikan melalui buku atau jurnal. Dari sinilah rujukan ilmu pengetahuan berasal. Survei juga dilakukan oleh korporasi. Anda pernah nonton iklan rokok dengan foto lelaki pakai topi ala koboi di atas kuda? Untuk menemukan gagasan dalam iklan itu, perusahaan melakukan survei lebih dulu. Pesannya dengan merokok merek ini jadi kaki banget, jadi laki banget. Konon gara-gara iklan itu omset pun naik cukup tinggi. Di dunia politik survei juga dibutuhkan
untuk menentukan calon kepala daerah atau presiden, survei dijadikan dasar. Bahkan untuk menang, survei menjadi petunjuk efektif dalam merumuskan langkah dan strategi politik. Sekitar 18 tahun belakangan ini, survei politik semakin masif seiring dengan pilkada dan pilpres yang melibatkan partisipasi suara rakyat secara langsung. Tidak ada calon bupati, wali kota, gubernur, dan presiden yang tidak menggunakan jasa lembaga survei. Sejak pilkada dan pilpres langsung, bisnis survei semakin menjanjikan. Maka pemilu jangan sampai ditunda. Ini bisa merusak bisnis survei, perusahaan bisa kolaps gara-gara nggak ada klien. Selain menjadi pedoman untuk merumuskan langkah dan strategi politik, survei juga seringkali digunakan untuk menyerang lawan politik. Semacam bentuk propaganda, mereka menggunakan permainan data yang berpotensi mendowngrade lawan. Survei penting, bahkan mutlak dibutuhkan dalam semua hal. Mau nikah aja Anda perlu survei. Orang menyebutnya ta'aruf. Ta'aruf itu survei. Survei lazim dilakukan di dunia akademik dan lembaga penelitian. Hasil surveinya disosialisasikan melalui buku atau jurnal. Dari sinilah rujukan ilmu pengetahuan berasal. Survei juga dilakukan oleh korporasi. Anda pernah nonton iklan rokok dengan foto lelaki pakai topi ala koboi di atas kuda? Untuk menemukan gagasan dalam iklan itu, perusahaan melakukan survei lebih dulu. Pesannya dengan merokok merek ini jadi kaki banget, jadi laki banget. Konon gara-gara iklan itu omset pun naik cukup tinggi. Di dunia politik, survei juga dibutuhkan untuk menentukan calon kepala daerah atau presiden. Survei dijadikan dasar. Bahkan untuk menang, survei menjadi petunjuk efektif dalam merumuskan langkah dan strategi politik. Sekitar 18 tahun belakangan ini, survei politik semakin masif seiring dengan pilkada dan pilpres yang melibatkan partisipasi suara rakyat secara langsung. Tidak ada calon bupati, wali kota, gubernur, dan presiden yang tidak menggunakan jasa lembaga survei. Sejak pilkada dan pilpres langsung, bisnis survei semakin menjanjikan. Maka pemilu jangan sampai ditunda. Ini bisa merusak bisnis survei, perusahaan bisa kolaps gara-gara nggak ada klien. Selain menjadi pedoman untuk merumuskan langkah dan strategi politik, survei juga seringkali digunakan untuk menyerang lawan politik. Semacam bentuk propaganda, mereka menggunakan permainan data yang berpotensi mendowngrade lawan. Survei penting, bahkan mutlak dibutuhkan dalam semua hal. Mau nikah aja Anda perlu survei. Orang menyebutnya ta'aruf. Ta'aruf itu survei. Survei lazim dilakukan di dunia akademik dan lembaga penelitian. Hasil surveinya disosialisasikan melalui buku atau jurnal. Dari sinilah rujukan ilmu pengetahuan. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.